Oke, ini komponen sudah. Saya tunjukkan langsung ke program ya. Jadi, seperti ini. Apa ciri khas dari OOP ya? Jadi kan tambah OOP maka kita menggambarkan diagramnya nanti sesuai dengan karakteristik OOP ini. Kalau di OOP ini sekalian merefresh construction ya. Di bagian dari pemrograman membuat software yang paling penting ya eksekusinya. Eksekusinya itu ya coding construction-nya ya. Ini kita masuk bab construction ini. Membangunnya. Apa yang Mas dan Mbak sudah sering dengar kalau OP, kira-kira karakteristiknya apa aja? Kelas, Pak. Kelas, terus apa lagi? Terus atribut. Berbasis kelas. Ya, ini bagian dari kelas ya. Ini ada nama, atribut, Metode, dan lain-lain. atau behavior. Nah, kalau yang lain, yang sering, kalau sudah ngomong kelas, berarti ngomong apa? Inheritance. Oh, itu belum masuk, Pak. Minggu Maksud depan sih? ya. Baru masuk. Ini OP sudah mau selesai harusnya, ta? Iya, Ya, inheritance turunan baru masuk, Pak. Oh gitu. Ya, wis turunan inheritance. Terus apa lagi? Kan? Encapsulation. Enggak tahu ini ejaannya nanti dibenerin ya. Enkapsulasi lah ya. Sudah diwadahi. Ya, bayangin Mas dan Mbak itu bayangin yang buat tempat makan atau tepak itu ya, kan disekat-sekat ya. Nah, itu seperti itu ya, enkapsulasi itu. Terus apa lagi? Abstraksi. Ada nggak? Abstraksi. Lagi? Polimorfisme. Polimorfism. Ya ini sekalian nanti ya ngajarin sedikit. Biar sama Pak Ari, membantu Pak Ari. Ya RPL itu seperti itu ya, terlalu luas untuk diajarkan dalam satu mata kuliah sebetulnya. Karena tahapan-tahapannya akan beririsan dengan banyak mata kuliah yang lain. Untuk construction, Mas dan Mbak itu beririsan dengan bikin database, bikin program, bikin desain grafis, multimedia, dan semuanya ya. Yang Mas paling banyak dapatkan itu ya construction-nya sebetulnya di dalam PT IKA ini. Karena kerjanya gimana sebagai orang engineer, sebagai teknisi dulu gitu ya. Nanti kalau sudah engineer, maka mulai dari merancang sampai desain, analis sistem, ya, desain database, dan lain-lain itu sebetulnya sudah itu yang menjadi pelengkap sebagai engineer ya. Kalau Mas belajar coding, desain database dan lain-lain itu cuma level D3 ya. Tapi kalau sebagai level S1, Mas dan Mbak harus merancang, memecahkan masalah ya. Jadi bukan sekedar membuat program, tapi memecahkan masalahnya. Nah, memecahkan masalahnya kan dari awal sampai akhir. Mulai dari rancangan, ya, desain, construction. Nah, mungkin construction-nya Mas dan Mbak akan meminta orang untuk mengerjakan. Tapi untuk perancangannya, untuk mencari kebutuhannya, itu bagian penting dari seorang engineer ya. Apalagi polymorphism terus? Gini kan. Namanya polymorphism terus yang paling sering overloading ya. Overriding. Ini sama atau enggak toh overloading overriding dengan polymorphism?
Sudah sampai sini belum? Kuliahnya? Belum ya? Oke, kita langsung masuk ke contoh aja langsung. Kalau bikin project baru, ini saya pakai Eclipse ya. Mungkin kalau di apa namanya, di OP mungkin pakainya apa? NetBeans atau Eclipse juga? Halo? NetBeans, Pak. NetBeans ya. Aduh, segini banyak, tapi serasa sepi saya. Ya, oke, ini sekarang coba saya bikin Java Project. Nah, projectnya mungkin buat kelas PL. Ya, kelasnya masih kosong. Terus baru bikin kelas. Kelas utama. Sudah dijelaskan apa itu driver class? Main kelas kan, Pak? Ya, main kelas ya, atau driver class. Driver class itu yang dijalankan pertama ya. Jadi mungkin kembali saya tulis di sini. Lupa ya. Ya, kamu seringnya lihatnya sebagai main kelas. Tapi ini artinya sebetulnya kelas yang dieksekusi pertama. Ya, semua jalannya kelas dan lain-lain itu ada di sini. Tadi saya ada centang sini ya, tadi ya. Ini tadi kecepatan mungkin. Ini yang membuat dia menjadi driver kelas itu ada namanya ya public static void main string ya. Ini yang menjadikan dia sebagai driver kelas. Kalau saya ini centang, maka dia jadi driver kelas. Dalam satu program cuma ada satu driver kelas ya. Jadi nggak bisa banyak. Mana yang membuat dia terenkapsulasi? Sekarang saya mulai tanya satu-satu ya. Coba saya bikin kelas baru lagi sekarang untuk biar ada. Kalau polymorphism kan anak, kalau inheritance itu kan ada anak turun ya. Saya bikin kelas binatang. Binatang bintang. Kelas bintang ini. Kelas bintang ini Kebalik, Pak. sistem Sistem out. Ya, ada ini. Kapal. Semua binatang. Nah, ini sudah jadi satu kelas ya. Metodenya yang perilakunya yang mana? Yang makan. Ini yang metodenya ya. Atributnya yang mana? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi di sini nggak ada atributnya. Ya ini contoh kelas binatang ya. Sekarang bisa disebut sebagai enkapsulasi. Kenapa kok bisa menjadi enkapsulasi itu kalau di kode ini yang sebelah mana? Publik, Pak. Ya, terus ini disebut apa ini?
akses mau dipanggil ya. Jadi untuk membuat enkapsulasi maka menggunakan akses modifier ya. Ini yang menyekat ya, yang menyekat apakah kelas ini bisa dipakai oleh kelas yang lain. Kalau sini saya bikin private gitu ya, maka si kelas ini, si metode ini cuma bisa dipakai oleh kelas Binatang. Nah, kalau ini saya bikin public, maka semua bisa. Oke, jadi Mas dan Mbak harus ingat-ingat di sini ada namanya default, ada public, ada apa lagi? Private. Private, ada private, apa lagi? Udah ya. Yang mana yang disebut dengan default? Default itu kalau saya nggak tulis gini ya, ini default. Jadi kalau saya nggak nuliskan apa-apa, ini otomatis dia default. Nanti aturannya setiap bahasa pemrograman mungkin ada sedikit berbeda. Sementara kewenangan ya, jadi kayak misalnya public maka semua orang bisa pakai. Kalau private yang bisa pakai yang kelas itu sendiri ya. Kalau protected induknya bisa pakai ya. Induknya atau mungkin yang di dalam satu folder. Folder itu namanya di sini adalah package ya. Masih ingat package ya? Package itu folder di dalam istilah folder di dalam bahasa Java ya. Kalau dalam satu folder memiliki fungsi yang sama. Jadi kalau misalnya dibayangin ya di dunia nyata, kalau misalnya Mas dan Mbak itu di dalam satu ruangan, itu artinya memiliki kesamaan fungsi. Misalnya kalau Mas dan Mbak nanti suatu saat kerja di perusahaan ya, yang di dalam satu lantai atau di dalam satu ruang, maka kerjanya sama semua. Misalnya coding, oh ini bagian coding. Nanti di ruangan lain, oh bagian maintenance. Yaitu itu fungsi folder atau package ya. Jadi misalnya kita bikin banyak kelas, maka kalau ditempatkan dalam folder yang sama memiliki fungsi yang sama. Saya bisa nambahin folder yang lain ya. Ini di sini di package baru ya. Nah ini mungkin saya tulis sembarang lah. Nah ini bisa diisi kelas yang lain kalau memiliki fungsi yang lain. Oke, ini baru menjelaskan tentang enkapsulasi ya. Kalau inheritance, gimana turunan cara implementasinya? Extend, Mbak. Extend ya. Jadi saya bikin kelas baru lagi ya. Misalnya binatang itu ikan. Gimana cara mengextend itu tinggal di sini bisa. Kita bisa secara menu, lewat menu seperti ini ya. Ikan di sini kalau kita manual, kalau kita pakai menu ya bisa di sini kita tulis. Binatang nanti ketemu di sini. Nah ini ya. Kita bisa seperti ini, atau kita bisa tulis nanti di kelasnya. Kalau seperti ini juga langsung. Nah ini ya. Langsung extend binatang. Coba kita lihat. Ada si ikan ini udah punya
metode belum ini? Belum ada. Sudah ya, karena dia ikut Oh, binatang. extend ya. Oh iya. Jadi otomatis ikan ini memiliki perilaku seperti induknya, ya, binatang ini. Ya ini adalah implementasinya buat inherit dengan extend. Ini macam-macam ya, kalau di bahasa pemrograman yang lain mungkin akan beda, tapi saya kurang tahu sih. Kalau yang bahasa pemrograman lain yang PHP saya lupa. Oke, ini inheritance. Gimana kita cara tahu bahwa si ikan ini bisa memiliki perilaku sama kayak induknya, yaitu makan. Kita buktikan ya. Kalau di kelas ada namanya membuat objek ya. Kalau membuat objek, gimana caranya? Kelasnya apa? Ikan ya. Ikan yang sekarang lagi populer, ikan apa? Cupang. Ikan cupang, New. Ikan. Iya. Ini namanya instansiasi objek. instantiation ya. Instansiasi. Ini nanti instansiasi. Membuat objek dari kelas yang sudah dibuat. Ada cupang. Cupang bisa makan nggak ini? Kan ini ikan ya. Kita buktikan ya. Cupang makan ya. Artinya walaupun saya ini ikan, karena ikan itu adalah anak dari binatang, maka dia juga bisa makan ya kalau dijalanin. Nah ini ya. Semua binatang makan itu kan ada di ini ya. Tapi karena itu ikan itu extend, maka otomatis. Oke, itu contoh dari instansiasi sama inheritance. Terus contoh yang dari abstraksi mungkin agak terlalu panjang, nanti Pak Ari aja. Polimorfisme udah, inheritance udah. Polimorfisme ini terakhir, ini juga agak berat ini. Overloading ya. Overloading itu sebetulnya apa overloading? Ada yang udah tahu? Mungkin kalau yang dari SMK kan udah dapat ya. SMK yang RPL terutama harusnya udah dapat ya. Kita kenal dulu istilah constructor. Apa ini? Constructor itu? Aduh lupa. Definisinya apa ya? Kalau implementasinya aja, yang diingat-ingat pemahamannya aja. Jadi jangan definisinya. Saya mikir dulu. Lupa. Metode yang dijalankan saat instansiasi objek, Pak. Betul ya. Jadi metode yang otomatis dijalankan saat proses instansiasi. Jadi kalau nggak dijalankan maka nggak bisa. Kita buktikan ya. Syaratnya ini apa? Konstruktor ini. Ada syaratnya nggak? Syarat yang anunya Pak, yang di dalam kurungnya. Syaratnya ya. Nama metodenya Harus sama dengan nama kelas. Sama
sama dengan nama kelas. Oke, sekarang kita coba ya. Kempang. Ada kelas makan ya. Kita bikin langsung void. Pakai void nggak? Void nih. Oh, ini masalahnya ya. Oh, kalau ini kan bisa. Oh, otomatisnya di situ. Ini ya, ini langsung saya tulis kayak gini. Ini artinya, jadi kalau seperti ini artinya dia void nih, otomatis ya. Ini nggak usah saya definisikan void ini. Jadi definisikan juga nggak apa-apa. Void artinya apa toh? Void ini? Metode. Void bukan metode ya. Metode itu kan ya binatang ini ya. Oh, Void ini apa sih yang returnable itu? ya return ya. Return ya. Jadi kalau misalnya ada string minum. Ini artinya apa? Ini kok nggak mau. Ini kecil ya. Public void. Udah bener Pak, S-nya gede Pak. Dikasih return Pak. Oh, ininya tutup kurungnya ini loh. Double nih Mas. Ini. Oh, ini loh tadi. Stringnya S-nya gede, Pak. Iya, iya, makanya tadi yang salah itu tutup kurungnya ini tadi. Kalau nggak mau ini. Minumnya M-nya kecil, Pak. Oh, ini. Kalau Kasih ini kan, return Pak. oh iya betul sekali Mas tadi ya. Yang bikin dia nggak mau adalah dia karena butuh return ya. Return minuman. Nah ini kenapa kok masih error lagi? Ini kenapa? Karena minuman belum Buat. dibuat. Ya. Ini masih error juga. Tipe datanya mungkin Mbak. Ya betul ya. Maksudnya ada canggih-canggih. Nah, minuman. Ini apa ini? String yang di atas, Pak. String minumnya. Ini nggak pilih gini ya. Mungkin di atas ini public. Ya kalau di sini jadi milik semua dong. Public string. Ya ini udah bisa. Tapi ini jadi semua milik semua ya. Oke ya, ini artinya string ini return, maka di dalam programnya dia harus mengembalikan, meminta gitu ya. Kalau stringnya nggak ada void, maka dia nggak masalah, nggak ada yang dikembalikan. Void ini berarti kosong, gitu ya. Nggak ada yang dikembalikan. Sekarang kita bahas yang overloading tadi. Ini kita hapus dulu. Overloading itu syaratnya adalah menggunakan constructor ya.
buat overloading, membutuhkan konstruk lebih dari satu. Nah, ini berapa konstruktornya? Baru satu ya. Misalnya ini digunakan untuk inisiasi nama. Jadi misalnya ini kan dijalankan pertama kali. Kalau ini kosongan gini maka dia nggak meminta apa-apa. Tapi kalau saya tulis string nama, maka dia membutuhkan inputan. Nah, bisa disebut dengan overloading itu kalau lebih dari satu. Kalau ini sama inputannya, ini maka error. Maka harus ada dua ya. Integer umur. Ya. Ini misalnya ini nama. Integer. Nama ini terlalu ini kayaknya ya beda. Masih ingat konvensi dari ini ya, nama-nama ya. Nama ini harus ada camel case ya. Camel case itu naik turun ya. Kalau nama metode itu harusnya huruf kecil ya. Kecil, jadi lower camel case. Tapi kalau nama kelas itu harus huruf besar. Jadi upper camel case, huruf besar ini ya. Binatang besar misalnya kayak gini ya. Ini contoh upper camel case. Ini kalau lower camel case dimulai dari huruf kecil. Umur binatang. Nama binatang dengan nama. Umur binatang dengan umur. Nah, ini ada dua macam seperti ini ya. Bisa dilihat nama metodenya sama ya. Nama metodenya sama, yang membedakan adalah inputannya ini ya. Yang satu inputannya cuma string, nama. Yang kedua ada string, ada integer. Nah, itu yang disebut dengan overloading ya. Jadi, kita menggunakan banyak metode yang sama dari konstruktor untuk menggunakan banyak fungsi ya. Jadi nanti Mas dan Mbak itu akan sering temuin yang seperti ini ya. Jadi metodenya sama tapi kok inputannya bisa minta banyak ya. Di sini kita buktikan di kelas ini ya. Kita bikin instansiasi binatang. Binatangnya itu karnivora. Nah, kayak gini doang. Bisa ya, ternyata ya. Ini nggak dikasih input, bisa ternyata. Atau kita bisa langsung kasih apa? Integernya ya. Misalnya kita kasih harimau.
Create constructor binatang string. Oh, ini sudah ada loh padahal. Oh iya, ini change constructor. Kalau konstruktor otomatis void ya ternyata ya. Ini benar tadi saya. Ini kalau konstruktor nggak pakai void gitu ya. Sudah benar langsung nggak pakai returnnya apa gitu, nggak usah ditanyain langsung nama. Nah di sini di kelas utama ini bisa langsung. Kalau misalnya saya kosongin gini bisa nggak? Bisa. Nggak bisa ya. Cuma ya itu. Nggak mau ya karena ini sudah menuntut ya. Jadi kan ini langsung dijalanin. Nah kalau misalnya kosong, kalau kita pengen kosong ya bisa aja ya. Kalau kayak tadi ya, yang dijalanin kosong gitu ya, nggak ada, ya bisa aja kayak gini ya. Makanya yang tadi ini nggak error ya. Kan nggak error ya. Tapi kalau misalnya yang tadi sudah meminta isi ya, ya ini yang benar dengan overloading ya. Overloading itu banyak konstruktor langsung dengan banyak inputan ya. Oke ya, itu di sini akan minta langsung namanya. Jadi misalnya ini nama. Kalau dijalanin ya belum ada apa-apanya ya. Tadi di sini kan masih cuma input aja ya. Jadi kalau mau dijalanin ya ditambahin ya sini. Namaku. Makanya apa sih ya? Lupa saya. Titik apa ya? Plus ya? Plus, Pak. Plus. Udah lama sekali nggak. Oke. Umur ya. Nah, gitu ya. Jadi overloading itu seperti itu. Kalau kita jalanin, ini saya hilangin ya. Maka dia sudah langsung di ya, ini langsung dijalankan ya. Nggak perlu kita manual kayak tadi karnivora titik apa. Nah, itu kan ini juga ya ini karena ini public tadi jadi bisa dipanggil. Seperti ini ya. Kalau misalnya saya kasih umur langsung saya 3. Umurku 3. Nah, itu ya. Jadi dengan sekedar mengubah inputannya seperti ini, maka kita langsung bisa menjalankan tanpa mengubah nama metodenya ya. Yaitu overloading. Overloading itu artinya kita membuat banyak metode dengan nama sama sebagai konstruktor dengan syarat inputannya berbeda. Ini syarat satu lagi. Untuk setiap oke, itu overloading ya. Overloading itu kalau itu salah satu kelebihan dari OOP ya. Jadi
Kalau di bahasa pemrograman lain nggak ada overloading seperti ini, maka untuk inputan yang berbeda, maka harus membuat banyak nama metode yang berbeda. Nah, kalau di sini kan kita nama metodenya sama, tapi dia bisa memiliki banyak jenis inputan, tergantung dari kebutuhan kita. Banyak yang menggunakan model overloading seperti ini. Misalnya, yang biasanya pakai ini ya, nah scanner ini ya. Scanner ini sistemnya itu scanner ini untuk, nah ini contohnya ya, scanner next double, nanti bisa next string ya. Kalau next string itu beda-beda ya. Oh ini metodenya beda deh, sorry, salah ya, bukan contoh overloading. Oke lah ya, itu nanti mungkin bisa lebih lanjut oleh Pak Ari ya, untuk contoh-contoh penggunaan overloading. Untuk yang tadi mana yang yang terakhir itu, oh belum, ada satu lagi apa, overriding ya, membuat overriding. Overriding artinya apa? Udah dapat belum ya? Overriding, kalau overriding itu menimpa metode yang sama ya. Metode yang sama. Nah, yang dijalankan itu yang ada di metode anaknya ya, keturunan. Kita lihat langsung. Misalnya ini ya, ini ada ikan. Ikan, kita lihat kelas induknya dulu. Kelas induknya ini. Nah, di dalam kelas induk ini ada makan ya. Semua binatang makan. Saya ingin menimpa metode makan ini. Maka kita bikin nama metode yang sama. Makan gitu ya. Ini kenapa kok? Oh iya, ini karena apa? Karena induknya itu memiliki konstruktor, maka anaknya ini wajib langsung dikasih konstruktor ya. Wait. Makan ya, misalnya ini. Ikan makan, ini kan namanya sama dengan induknya binatang ya. Binatang itu juga memiliki metode yang sama, namanya makan. Maka kita ingin menimpa ini. Kalau kita jalanin yang sekarang ini, misalnya kita bikin ikan supan, ikan hiu, ikan cupang merah.
cupang titik makan. Ini sebelum pakai overriding ya. Ini saya komen dulu. Saya hilangkan dulu ini ya. Ini kalau saya jalankan, yang muncul adalah semua binatang makan ya. Namaku cupang merah, semua binatang makan. Jadi makannya itu masih mengikuti induknya. Jadi makannya itu masih mengikuti induknya. Kalau di induknya di sini kan semua binatang makan. Nah sekarang saya pengen overriding. Ya. Overriding itu menimpa. Kalau ikan itu makannya cacing misalnya. Sistem. Ikan cupang makan cacing. Nah, kita sekarang lihat kembali ke sini. Sekarang kalau kayak gini yang muncul apa di sini? Ikan cupang makan cacing ya. Karena makannya itu ditimpa ya. Sehingga ikan cupang makan cacing ya, itu ya disebut dengan overriding ya. Halo? Halo Mas, Mbak? Ya, Pak. Masih monitor ya? Udah tahu ya? Jadi ada overloading tadi udah jelas belum? Overloading sudah, Pak. Overriding udah ya? Riding udah belum? Artinya menimpa ya. Sekarang coba saya ada kelas baru lagi. Kita ingin buktikan bedanya yang pakai overriding sama yang enggak gitu ya. Saya bikin kelas induknya itu namanya harimau. Ini kelas harimau ya. Harimau extend. Kenapa merah? Karena dia butuh menjalankan konstruktor dari induknya. Induknya punya konstruktor, maka dia wajib mengimplementasikan ya. Sekarang saya nggak kasih apa-apa di sini ya. Nah, kita kembali ke kelas utamanya. Ini harimau tadi masih mengikuti default-nya ya. Masih mengikuti default, kalau makan itu masih ngikut default dari kelas binatang. Sekarang kita harimau siloreng gitu ya. Bandung. Namanya Bandung siloreng. Nah, kalau di sini maka kita lihat ya, kalau si ikan itu mengikuti ya ini ya sudah dijalankan. Si cupang merah itu makan cacing, tapi kalau mau Bandung masih semua binatang makan. Ya. Itu contohnya ya. Kalau yang ini harimau, kelas harimau ini nggak melakukan overriding atau menimpa ya, menimpa metode makan ini.
dia masih mengikuti metode dari induknya. Di sini kalau metode induknya semua binatang makan. Nah, kalau yang ikan, dia sudah menggunakan metode sendiri ya. Nah, ini disebut dengan ikan cupang makan cacing. Kalau harimaunya saya bikin kelas sendiri, itu juga nanti akan overriding ya. Makan juga. Lalu overriding. Harimau makan. Oke. Oke, ya, ini dijalanin lagi. Ya, seperti ini ya. Ini sudah mengoverride semuanya. Sekarang kelas diagramnya seperti apa ini kelas diagramnya? Kalau ada 4 kelas seperti ini, kita mulai bikin kelas diagramnya ya. Kita kalau kelas diagram itu kembali yang tadi itu ada asosiasi yang seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Ini yang asosiasi seperti ini, relasi seperti ini, kita lihat ada tanda panah putih ya, tanda panah putih ini, kotak putih ini ya, segitiga putih ini, ujungnya itu menunjukkan turunan ya. Kayak ini ya, vehicle, itu ada turunannya ya, kendaraan darat atau land, kendaraan air atau udara, terus ada kendaraan sea atau laut. Nah, di bawahnya ada kendaraan darat, itu ada truk, ada mobil ya, kendaraan udara ada pesawat, helikopter, kendaraan laut ada perahu, ada kapal selam. Ya, itu contoh relasinya. Nah, sekarang kita buat kelas diagramnya dari yang tadi kita bikin ya. Ini saya bikin orat-oratan aja. Tadi ada main kelas ya. Kelas apa? Kelas utama. Besar ya. Sayangnya nggak ada atributnya ya. Di sini ada kelas utama. Relasi nggak dengan yang lain? Di sini ya, kelas utama. Nggak ada ya, nggak terrelasi dengan apapun ya. Terus metodenya ada nggak? Atributnya ada nggak? Atributnya kosong ya. Jadi kalau kosong tetap dikasih garis gini ya. Baru metodenya ya, baru metodenya gini. Tapi kalau metode biasanya paling banyak langsung aja gini. Plus, kalau plus artinya apa? Apa mas? Matik white main. Kalau plus artinya public ya. Kalau minus artinya private. Ini terhubung dengan yang lain-lain enggak? Plus nama ini.
Enggak ya, enggak ada ya. Jadi ya sudah dia sendirian. Sekarang ada kelas binatang. Kelas binatang tadi ada namanya binatang. Atributnya apa? Atributnya string, nama ya. Terus public juga kan ya. Integer, umur ya. Terus ada metodenya makan. Kalau metode ada tandanya buka kurung, tutup kurung ya. Ini adalah inputannya ya. Kalau void ya, ini harusnya ditambahin void ya. Yang kurangnya. Terus ada lagi dalam binatang ini ada konstruktornya ya. Konstruktornya jangan lupa ya. Ini biaya menghapus ini. Konstruktor masuk di bagian metode ya Pak? Ya, metode. Kan dia metode yang, ya itu metode yang dijalankan pertama kali ya. Ya namanya konstruktor. Ini namanya binatang. Terus inputannya string. Ini harusnya pakai program khusus buat nulis ini. String nama. Terus ada binatang. String nama. Terus integer umur ya. Ya ini maaf ini karena harusnya segini. Oke, harusnya seperti itu ya. Nah, sekarang untuk hubungannya dengan yang anaknya ya, anaknya. Maka simbolnya, ini simbolnya jangan panahnya sembarangan ya. Jadi panahnya itu banyak jenisnya sebetulnya. Ini saya jelaskan sedikit. Kalau panah yang menunjukkan anak atau turunan, maka ini tandanya ini putih gitu ya. Ya karena sudah mulai simbol-simbol seperti ini ya, Mas dan Mbak, itu harus sesuai dengan konvensi. Konvensi itu ya kesepakatan ya. Kalau kesepakatannya ya udah ini namanya pakai segitiga putih ya sudah, nggak boleh pakai yang lain-lain. Jangan pakai yang seperti ini ya, yang panah-panah biasa gitu. Atau yang hitam seperti ini. Itu akan berbeda artinya itu ya. Oke, lanjut. Ini ada apa tadi? Ikan. Terus yang di sini ada Harimau. harimau ya. Yang beda apanya? Metodenya. Metodenya ini kosong ya. Ini kosong karena sudah ngikut dengan induknya. Nah, yang berbeda adalah makan ini. Makan di sini itu berbeda dengan
makan yang ada di dalam induknya ya. Kalau saya nggak bikin overriding, maka yang ini nggak ada. Jadi saya otomatis ikut makan yang ada di sini. Kalau saya overriding, ya ini kan tadi overriding semua, maka ini ditulis. Gitu ya, jadi tetap harus dibedakan. Ini sederhana banget contoh untuk kelas diagramnya. Nanti lama-lama akan kompleks ya. Lama-lama akan kompleks karena kelasnya banyak. Dari mana kita sebetulnya menemukan kelas-kelas ini gitu ya. Kita menemukan kelas-kelas ini. Ini sebetulnya ada di dalam sequence diagram. Nah, sequence diagram ini terhubung langsung dengan kelas diagram ini. Seperti sekarang kita pengen membuat kalkulator ya. Membuat kalkulator, kira-kira kelasnya apa aja yang diperlukan? Kalau kita bikin kalkulator seperti ini ya, ini contohnya yang sudah jadi. Ini ada kelas membagi, kelas perkalian, kelas pengurangan, kelas penambahan. Terus ada kalkulator ini. Kalkulator ini kira-kira kelas apa ini? Kita lihat ini. Kelas utama ya, atau driver kelas ya. Driver kelas. Jadi driver kelasnya ya ini yang dijalankan ya ini gitu ya. Terus ada tampil hasil. Nah ini contoh relasi antar kelas, tapi ini nggak saling berhubungan atau berasosiasi atau berelasi. Jadi ini kelasnya itu cuma membagi fungsinya yang beda-beda. Jadi kalau membagi maka prosesnya membagi kayak gini. Ini memang kurang praktis kalau di dunia nyata yang kayak gini ya. Ini karena sederhana banget. Ngapain harus dipecah-pecah jadi banyak kelas ya. Tapi ya ini cuma representasi ya. Jadi representasi bagaimana menggunakan banyak kelas di dalam suatu program gitu ya. Jadi kalau di sini kan nggak praktis banget. Kalau kita lihat di main kelasnya akan banyak membuat proses instansiasi ya gini-gini. Masing-masing harus diinstansiasi kali, misalnya kali adalah apa-apa. Nah itu kan nggak praktis banget ya. Kalau misalnya kenapa nggak langsung aja tampil di sini ya? Kalinya langsung integer sama dengan A kali B gitu ya. Kenapa harus pakai instansiasi ya gini ya? Ini kan nggak praktis ya. Ini contoh untuk menggunakan kelas gitu. Ini sedikit tentang kelas. Oh, yang satu lagi belum ya, berarti ya. Yang polymorphism ya. Polymorphism. Ini. Artinya adalah menggunakan kelas induk untuk digunakan kelas turunan. Ini definisi yang paling mudah menurut saya untuk dicerna, Kalau di Mas dan Mbak cari di internet sana mungkin akan banyak definisi, tapi ada banyak miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang polymorphism ini. Polymorphism itu sebetulnya menggunakan kelas induk yang memiliki ruangan lebih luas untuk dipakai oleh kelas turunannya gitu ya. Kalau tadi yang di dunia binatang tadi, misalnya ini ya.
Ini bisa nggak saya tulis binatang seperti ini? Bisa, Pak. Oh, bisa toh? Kenapa kok bisa? Tapi yang belakang. Ini yang disebut dengan polimorfisme seperti ini. Binatang cupang sama dengan new ikan. Loh, kok bisa ya? Oh, enggak ikan, cupang, new ikan gitu ya. Jadi cupang yang merupakan binatang ini ruangannya lebih besar ya daripada ikan. Jadi ikan ini bisa dimasukkan di dalam cupang ini. Nah, bingung Kak. Kalau di apa namanya? Kalau di tutorial Java itu biasanya ada menggambarkannya dengan boneka itu loh. Boneka yang dibuka, dalamnya ada boneka lagi. Masih ingat nggak? Pernah? Kan ada boneka seperti ini ya. Dibuka, boneka lagi yang bentuknya lebih kecil. Namanya apa ya? Pokoknya Boneka kayu ya, Pak? yang boneka apa lupa namanya itu. Kayu atau keramik ya. Boneka dibuka gitu ya. Ini bukanya itu di sini gitu ya. Dibuka sininya. Buka ada boneka lagi. Terus ini dibuka lagi yang dalamnya oh ada boneka lagi. Buka lagi dalamnya ada boneka lagi. Itu polimorfisme seperti itu ya. Kalau di istilah kata-katanya itu arti bahasanya itu polimorfisme itu banyak bentuk ya. Banyak bentuk. Apa gunanya sebetulnya ya polimorfisme ini? Polimorfisme ini kalau kita lihat contohnya ya. Ini saya sudah pernah bikin menggunakan polimorfisme ini. Saya ingin membandingkan luas bidang. Gitu ya. Jadi ada objek di sini saya gambarkan dulu secara diagram kelasnya ya. Ada kelas bidang. Kelas bidang. Ini adalah superkelasnya atau induknya ya. Nah, kelas bidang ini memiliki banyak turunan. Ya, di sini disebutkan ada lingkaran. Ada segitiga. Ini mohon maaf, saya gambarkan biar ini bukan diagram kelas ya. Diagram kelas kan nggak ada segitiga, ada lingkaran. Ini cuma biar mudah dipahami. Ada kelas persegi. Nah, bidang ini memiliki anak lingkaran, segitiga, persegi. Sekarang tahu rumusnya masing-masing? Tahu, Pak. Nah, ini hitung luas ini PR kuadrat. pi r kuadrat. Ini setengah alas kali tinggi. Ini kali lebar. panjang kali lebar. Nah, kita bikin masing-masing lingkaran, kelas lingkaran, kelas segitiga, kelas persegi, dengan menghitung luas itu masing-masing rumusnya berbeda. Kita memiliki kelas induk namanya bidang. Nah, ini sudah dibuat seperti ini ya. Bidang, kelas bidang, memiliki nama, memiliki luas. Nama itu dibikin private, luas dibikin default ya. Ini masih ingat ya, kalau nggak dikasih nama, kalau default itu nggak ditulis default, nah, gini ya.
tapi langsung dikosongin. Kalau enggak ya public nih. Ini sama setara kayak default nih. Nah, di sini ada get luas, set luas. Ini namanya getter and setter ya. Getter and setter itu Mas dan Mbak nanti akan sering ketemu di dalam Java ya. Get set, lupa namanya get atau setnya. Get, mengambil, set, menuliskan. Ya, ini adalah induk, kelas induknya. Bentar, ini. Ada kita lihat ini aja ya, bidang, kelas bidang. Nggak usah lihat yang getter setter ini ya. Ini nanti kita lihat nanti. Pertama pokoknya ada kelas induk namanya kelas bidang. Terus ada kelas anakan, lingkaran, extend dari bidang. Nah, masing-masing anak ini memiliki konstruktor ya. Ini kebetulan dibikin konstruktor semua. Konstruktor dengan inputan adalah kalau lingkaran kan mencari luasnya menggunakan jari-jari dengan sudah cukup jari-jari aja diketahui, maka langsung bisa diketahui luasnya. Luasnya menjadi setengah PR kuadrat. Ini harusnya PR kuadrat aja ya. Ini pakai setengah sih. Harusnya PR kuadrat aja. PR kuadrat. Betul setengah PR kuadrat atau PR kuadrat ya? Saya jadi lupa. Kok jadi bingung ya, Pak? Bingung, Mas. Ini ya, sekarang saya gambarkan dari awal. Ada namanya kelas bidang. Kelas bidang memiliki turunan lingkaran segitiga per segi. Ya, sampai sini ya, paham ya? Saya bikin kelas bidang, terus nama kelas turunannya, kita nggak usah lihat ini dulu, kelas turunannya itu kan ketahuan ya dari sini ya. Extend bidang, lingkaran. Terus yang persegi juga extend bidang ya. Terus segitiga, extend bidang juga. Masing-masing bidang itu memiliki cara menghitung luas yang berbeda-beda. Betul ya? Sampai sini paham? Iya, Pak. Nah, kalau luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Luas persegi lebar kali tinggi, panjang kali lebar ya. Yang di mana letak polimorfismenya? Ini belum nyampe polimorfismenya. Polimorfismenya bagaimana kita pengen membandingkan luas 3 bidang tanpa menghitung manual. Jadi bagaimana membandingkan luas bidang dengan prinsip polimorfisme gitu ya. Sekarang tadi bidang sudah, anak turunannya sudah ya. Sekarang kita lihat di banding luas ini. Banding luas ini untuk membandingkan luas masing-masing bidang gitu ya. Kita lihat masih mungkin belum diajari ya. Ada seperti ini ya. Bidang titik-titik bidang. Ini artinya apa, Mas? Mbak? Kalau siapa tahu ada yang tahu ya. Ini ada kelas yang saya mau pakai untuk membandingkan luasnya. Saya bikin kelas yang mau saya pakai untuk membandingkan luasnya. Kalau ada seperti ini ya, bidang titik-titik bidang, artinya inputannya itu bisa banyak.
Kalau saya tulisnya string, nama, integer, umur, maka inputannya itu ada 2. Gitu ya. Tapi kalau saya tulis string, titik string, artinya inputannya itu bisa banyak. Itu gunanya titik-titik string ini ya. Titik-titik string ini simbolnya inputannya bisa banyak, nggak dibatasi, terserah gitu. Yang penting inputannya dalam bentuk string. Kalau tadi inputannya apa? Bidang. Titik bidang. Ya ini nama objek bidang. Biar nggak bingung ya. Nama objek. Biar beda ya. Tapi nanti di sini jadi harus diubah semua ini. Ya, ini artinya apa? Inputannya adalah inputannya apa ini? Inputannya bertipe bidang ya, Pak. Ya, inputannya adalah bidang. Bidang itu apa? Objek. Objek gitu ya. Inputannya itu bisa string, bisa integer, bisa objek. Jadi setiap metode itu inputannya diingat-ingat ya, bisa string, bisa objek, bisa itu namanya primitif ya, primitif tipe data primitif itu yang integer, long integer dan seterusnya ya, ada float itu tipe data primitif ya, atau enggak direferensikan lah. Itu nantilah dipikir sama Pak Arif. Yang di sini inputannya adalah objek gitu ya. Inputannya itu enggak cuma string, enggak cuma integer, tapi juga objek. Objek itu sesuatu yang dia yang punya atribut, yang punya metode dan lain-lain ya. Jadi yang dimasukkan ke situ itu bisa angka, bisa satu orang utuh gitu ya. Anda bayangin seperti itu ya. Jadi kalau sebuah metode itu bisa menerima namanya aja, bisa menerima beratnya aja, tapi juga bisa satu orang masukkan semuanya, satu orang ya. Orang itu memiliki atribut, memiliki metode, jadi kayak gitu ya. Jadi itu inputannya. Nah, yang di sini ini adalah yang akan saya olah itu adalah objek dari bidang. Bukan, kenapa kok bukan objek dari persegi, segitiga, sama lingkaran? Karena yang saya ingin bandingkan itu adalah banyak jenisnya bidangnya. Nanti kalau saya tulis di sini segitiga gitu ya. Bisa nggak segitiga? Nama objek segitiga ini otomatis lagi. Nah, ini. Kalau saya tulis segitiga titik-titik nama objek segitiga, maka inputannya itu dia akan meminta objek segitiga gitu ya. Kalau saya masukkan segi 4 persegi mau nggak? Nggak mau, Pak. Ya nggak mau ya. Sama kayak tadi ikan cupang ya. Nama, dia inputannya string nama. Tapi kalau kita pada saat membuat objek itu kita masukkan integer atau angka, itu nggak bakalan mau, pasti error gitu ya. Masih ingat yang tadi? Yang di sini ya, misalnya ya. Kembali ke sini. Masih, Pak. Nah, ini ya. Kalau saya, ini kan ada inputannya macam-macam. Ada bisa nama doang, bisa nama plus umur. Tapi kalau saya langsung umur doang gini, oh nggak mau. Karena apa? Karena minimal dia mintanya string atau namanya gitu ya. Itu string langsung. Jadi
Dia nggak mau karena inputannya yang diminta adalah di sini adalah konstruktornya adalah string ya, nama ini. Atau kalau enggak karena ini overloading maka bisa banyak, atau string nama atau integer ya. Kalau kita kasih inputannya integer doang nggak ada di sini. Ya kecuali kita bikin sendiri di sini ya. Kalau kita bikin integer umur gitu ya. Maka yang ini pasti juga bisa. Ini langsung saya masukkan integer langsung bisa. Atau mungkin saya bikin banyak inputan ini. Nah gini. Ini cupang 2. Kok nggak mau? Oh ini masih keliru sini. Umur ini nggak ada. Yang update ya. Konstruktor ikan, oh ikannya belum dibikin. Nah, di sini harus dibikin ya. Super Oke, nah. Oke, ini udah mau. Kembali ke sini ya. Jadi inputannya itu harus sesuai dengan tipe data yang dimasukkan. Kalau mintanya string, maka dia akan string. Kalau dia integer, maka yang kita masukkan harus integer ya. Kalau dia 2, ya kita harus masukkan 2 gitu. Misalnya kayak gitu. Ya, maka dia akan 2 ini, tapi ini belum dibuat ya. Ini double kayak gini. Jadi cuma asal. Yang sekarang kembali ke sini itu mana tadi itu luas. Banding luas ini ya. Ini segitiga. Berarti inputannya cuma bisa segitiga. Nah, gimana kalau misalnya saya membandingkan luas segitiga, persegi, sama lingkaran. Inputannya harus wadah yang lebih luas gitu ya. Ini tadi ya. Kayak tadi kalau misalnya di sini ada bidang gitu ya. Maka dia bisa kotak gini, bisa segitiga gini, bisa lingkaran. Nah, ini yang disebut dengan polimorfisme. Saya menggunakan wadah yang lebih luas. Maka saya menggunakan di sini bidang. Biar dia bisa menerima inputan baik berupa segitiga, berupa lingkaran, dia masuk semua gitu ya. Ini saya review lagi. Gitu kan ya. Saya sudah membuat kelas untuk membandingkan luas
dengan inputan berupa bidang. Jadi induk, ya. Ruangan yang disediakan adalah bidang, jadi yang paling luas. Gitu ya. Nah, kita tinggal gunakan di dalam driver kelasnya, misalnya ada lingkaran dengan objek namanya L. Ini dikasih keterangan. Objek lingkaran. Ini objek segitiga. Biar nggak bingung ya. Antara nama metode, antara kelas dengan objek itu kadang sering bingung. Objek persegi. Di sini ya, di sini bisa kelihatan objek lingkaran ini langsung, karena ini konstruktor, maka langsung diinputkan. Harus ada nilai yang dimasukkan. Nah, ini 2, ini artinya dia adalah jari-jari ya, atau R gitu ya. Karena kan inputan untuk mencari luas lingkaran kan cuma 1, R aja ya. Kan rumusnya R kuadrat 3pi, pi kali R kuadrat. Kan. Kalau segitiga, ini mungkin panjang alas, kali setengah panjang alas, kali tinggi ya. Alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi. Yang dibutuhkan adalah alas, ini tingginya. Kalau persegi mungkin ini kebetulan mungkin bujur sangkar ya. Bujur sangkar. Jadi ininya sama ya. Kalau persegi mungkin sininya beda lah ya, biar persegi panjang. Nah, masing-masing objek ini akan dibandingkan mana yang lebih luas gitu ya. Nah, untuk membandingkan, saya menggunakan kelas namanya banding luas ya. Banding luas ini saya bikin dulu objeknya, nama objeknya adalah yang terluas. Nah, yang terluas ini nanti hasilnya akan saya simpan, saya bandingkan, terus saya simpan. Ya. Terluas ini adalah bidang, jadi bisa ini harusnya adalah untuk objek lingkaran. Untuk objek segitiga. Untuk objek segi. Gitu ya. Jadi saya ingin membandingkan 3 jenis bidang yang berbeda cara menghitung luasnya menggunakan prinsip polimorfisme. Karena apa? Karena inputan dari objeknya itu macam-macam jenisnya ya. Kalau saya nggak pakai polimorfisme itu nggak bisa. Nah ini bidang ini lebih luas daripada turunannya. Jadi induk itu selalu lebih luas dari turunannya. Nah, makanya terluas ini bisa untuk menyimpan banyak jenis. Ini inputannya juga sebetulnya yang diminta adalah bidang, tapi diinputkan anaknya atau turunannya ini kan turunannya ya. Dari inputan yang diminta adalah sebetulnya bidang gitu ya. Tapi dia diinput turunannya dia akan mau. Coba kalau nggak pakai polimorfisme maka nggak bisa ya. Kalau nggak ada prinsip polimorfisme, kita memasukkan sesuatu yang lebih kecil ke dalam ukuran yang lebih luas, maka nggak bisa. Banyak bentuk istilahnya itu ya. Polimorfisme banyak bentuk. Objek yang paling luas, kira-kira apa menurut kalian? Jadi apa? Jadi setiap turunan itu pasti lebih sempit daripada induknya. Induknya itu paling luas. Kalau di kita, objek kita sebagai manusia, maka objek yang paling luas kira-kira apa? Bumi, Pak. Apa? Bumi. Bumi. Kamu turunan dari bumi ya? Bukan. Amin berasal dari bumi, Pak. Jadi yang paling nenek moyang kita, yang paling tua, yang paling
duluan pertama itu adalah Adam ya, Adam dan Hawa ya. Jadi kalau di Java yang paling tua yang jadi induk dari segala induk adalah apa? Ini mau saya ketik Oh ya ada, Pak. objek ya. Lucu ya. Jadi nama yang paling, jadi kalau mau dimasukkan kemanapun itu objek itu bisa menampung apapun, bisa menampung apapun, pasti nggak salah gitu ya. Jadi kalau kita mau nulis objek A adalah new apa itu pasti nggak salah gitu ya. Karena objek itu induk dari segala induk turunan. Jadi sebetulnya kita di sini membuat objek di dalam Java ini sebetulnya kelas apapun sebenarnya turunan dari sesuatu. Cuma kita mungkin nggak melihat di belakangnya. Yang ngurus itu compilernya gitu ya. Tapi intinya sebetulnya yang kita bikin, semua yang ada di dalam Java ini, kelas apapun, itu pasti turunan dari objek. Entah cucu keberapa ya, kita nggak tahu, tapi intinya sebetulnya itu adalah anak cucu dari objek. Gitu ya. Nah sekarang kita ingin membandingkan banyak jenis bidang, gimana caranya gitu ya, dengan satu metode ya, kita dengan membuat wadah yang lebih luas daripada segitiga, daripada persegi, daripada lingkaran, yaitu bidang itu sendiri ya. Karena bidang adalah induk dari 3 jenis kelas ini ya. Nah ini maksudnya apa? Terluas sama dengan kenapa kok saya bikin ini? Karena ini untuk menampung hasilnya kan ya. Kalau dibanding luas ini return-nya kan ada ini, coba dilihat ya. Ini return-nya yang mana? Kalau dari metode ini. Return-nya ini ya. Lihat. Kan biasanya Mas Mbak nulisnya public void ya. Kalau void artinya nggak ada return-nya ya. Kalau string berarti return-nya string ya. Kalau bidang berarti return-nya adalah bidang ya. Jadi yang dikembalikan saya kasih inputan A, keluarannya B. Nah, itu keluarannya itu harus bidang. Nah, ini saya di sini kalau sini saya hilangkan gitu ya. Dia pasti merah karena apa? Karena dia minta keluaran atau minta kembalian. Kalau saya tulis void gini, maka errornya akan hilang karena dia nggak meminta kembalian. Tapi kalau saya tulis di sini bidang gitu ya, otomatis dia minta kembalian. Oh, kamu belum return apapun. Ya sudah, ini saya kasih return. Apakah betul paling luas ini adalah bidang, sebuah bidang? Ya ini kan didefinisikan di sini. Bidang paling luas. Paling luas ini adalah bidang. Paling luas adalah new bidang. Nah ini saya pakai array gitu ya. Benar, ada telepon masuk. Jam? Sampai sini gimana, Mas? Masih bingung nggak? Cukup paham, Pak. Itu ya, jadi kenapa kok ada polymorphism? Karena kita membutuhkan objek yang lebih luas untuk menampung objek di bawahnya. Kenapa kok harus pakai yang lebih luas? Karena mungkin ada banyak jenis turunan. Nah, kita menggunakan satu bidang ya di sini karena anaknya banyak gitu ya. Kalau kita di sini tadi menggunakan salah satu aja, maka kita nggak bisa membandingkan karena yang menerima inputannya misalnya kita ganti salah satu misalnya segitiga, ini kan turunannya ya, itu kan nggak bisa menampung yang persegi, nggak bisa menampung yang lingkaran. Nah,
Ini kita meminta inputannya itu pokoknya bidang, jadi bisa dimasuki oleh lingkaran, bisa dimasuki oleh segitiga, atau bisa dimasuki oleh persegi. Di sini ini pakai looping biasa ya. Jadi kalau ini luasnya lebih besar dari luas sebelumnya, maka disimpan gitu aja. Prinsipnya seperti itu. Hitung luasnya lebih besar dari sebelumnya, maka disimpan. Nah, ini otomatis ketemu yang paling luas. Yang paling luas ini menjadi objek yang paling luas. Nah, dikembalikan. Ya. Return-nya ini adalah, paling luas ini adalah sebuah bidang. Nah, sama main kelas ini ditangkap lagi kembaliannya. Kembaliannya ditangkap, disimpan di dalam objek namanya terluas. Ini kita baru kreasi aja di sini kan, baru membuat objek kosong. Belum ada apa-apa. Nah, setelah ini dijalankan ya, dicari mana yang paling luas, dimasukkan ke sini gitu ya, terluas ini. Kalau di sini saya kasih segitiga, maka dia akan nggak mau. Karena apa? Karena luarannya itu bisa aja bukan segitiga gitu ya. Misalnya kayak gini ya. Kenapa kok ini error gitu ya? Karena ini luarannya adalah bidang gitu ya. Jadi terluas ini nggak bisa menampung gitu ya. Yang terluas ini nggak bisa menampung. Coba kalau ini jadi objek gitu ya. Mau errornya hilang, tapi objek ini nggak memiliki ini gitu ya. Objek kelas objek itu nggak memiliki namanya get nama ini. Namanya error ya. Objeknya nggak masalah, mau tapi di dalam kelas objek itu nggak memiliki get nama. Nah ini ya, terluas get nama. Ini apa? Ini bidang ya. Get nama itu mengambil namanya. Karena anak dari, karena ini yang ketemu apa tuh sebetulnya, coba kita lihat di sini. Kita jalankan. Yang terluas adalah persegi ya. Persegi ini kan, apakah persegi ini ada get nama? Kita lihat di sini. Nggak ada ya. Loh, terus di mana? Ya, dia adalah metode bawaan dari induknya. Get nama mana? Get nama ini. Itu yang tadi untuk getter and setter-nya. Get nama. Get nama, terus return nama. Kenapa kok harus pakai kayak gitu? Karena ini private, nggak bisa langsung diakses ya. Nggak bisa langsung diakses oleh kelas lain ya. Dia cuma bisa diakses oleh kelasnya sendiri, di dalam kelasnya sendiri. Makanya ini yang get nama ini kan, return nama ini kan kelas di dalam, metode di dalam kelasnya itu sendiri. Kalau dia dibikin publik ya, publik kayak gini, ya ini nggak harus pakai getter and setter ya. Kalau saya bikin publik ini, maka bisa langsung saya akses di sini, nggak usah pakai getter and setter. Karena ini pakai private, maka harus pakai getter and setter. Gitu ya. Jadi intinya itu contoh polymorphism ya. Polymorphism itu prinsip banyak bentuk untuk memudahkan programmer sebetulnya ya. Kalau terpaksa harus menggunakan bentuk yang lain untuk menampung hasil yang umum sifatnya gitu ya. Karena banyak jenis atau banyak ukuran yang lebih kecil, ya harus tampung yang lebih besar. Oke, itu polymorphism ya. Polymorphism, getter and setter itu. Ada yang mau tanyakan nggak, Mas Mbak? Ini banyak yang nggak hadir ini. Aman, Pak. Ya. Nggak ada yang tanya? Sepertinya nggak ada, Pak. Ya, sepertinya sampai di situ dulu mungkin.
Ini sebetulnya mau saya lanjut, tapi kayaknya yang hadir nggak terlalu banyak. Untuk sisa pertemuan, minggu depan akan saya jelaskan sequence diagram ya. Ini kelas diagram, ya seperti itulah ya, kelas diagram. Untuk sequence nanti mungkin lebih mudah, lebih sulit ya. Untuk absensi nanti saya share. Ya mudah-mudahan lebih mudah ya untuk yang sequence ya. Sequence ini tujuannya sebetulnya utamanya itu mencari kelas yang diperlukan. Sequence itu hubungan antar objek ya. Jadi kita akan membuat atau mencari ya. Kan di sini kita sudah punya metode ya, sudah punya metode, punya kelas ya, punya metode, punya atribut. Nah, dari mana ini kelas sama metode sama atribut ini? Apakah kita ngarang sendiri ya, membayangkan sendiri? Nah, ini kita dibantu dengan menggunakan sequence itu ya. Sequence itu membantu kita untuk mencari kelas-kelas yang diperlukan, metode-metodenya, atributnya ya. Jadi sebetulnya kalau kita sudah bikin sequence, ada tools yang bisa menggenerate langsung menjadi kelas diagram. Jadi setelah ketemu sequence-nya itu otomatis sebetulnya ketemu kelas diagramnya. Tapi kita belajar manual dulu. Kita nanti mencoba mencari sequence-nya. Nah, dari sequence itu nanti kita akan ketemu objek-objek yang diperlukan atau kelas-kelas yang diperlukan, atributnya apa, metodenya apa. Gitu ya. Sama yang pertemuan terakhir nanti kita ada namanya software quality ya. Software quality itu cuma teori ya, teori sama software testing ya. Software testing sama software quality. Ya, software testing ini sebenarnya bagian dari software quality. Cuma level pengetesan itu yang menentukan kualitasnya. Itu cuma pemahaman aja, nggak ada praktek seperti ini ya. Jadi saya kira bisa. Untuk UAS-nya itu kalau di jadwal itu tanggal 25 Desember, 23, 24, 25, sekitar itulah ya. Tapi kemungkinan nanti awal Januari ya, awal Januari kita baru bisa UAS. Jadi setelah akhir tahun ya, setelah liburan akhir tahun kita baru UAS. Jadi kita membutuhkan 2 atau 3 kali pertemuan lagi. Kalau mungkin bisa dipercepat minggu depan bisa langsung sequence dan software quality, maka bisa langsung UAS nanti di awal Januari. Ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Ya. Berarti ini kita kisaran 2-3 pertemuan lagi ya, Pak? Iya, 2-3 pertemuan lagi. Jadi yang belum kan tahapannya kan construction. Construction itu nanti sama sequence juga nanti saya jelaskan. Ya kodenya apa ya sebetulnya yang perlu saya jelaskan? Kan Mas dan Mbak sudah dapat mata kuliah khusus untuk coding, untuk desain, untuk ya saya nggak mungkin menggambarkan semua construction ya. Masing-masing pembuatan software construction-nya beda-beda. Sebetulnya saya ingin mereview lagi tentang membuat database. Ya. Membuat database karena di desain itu ada ERD ya. Masih ingat ya, desain modeling. Membuat desain ERD itu adalah salah satu bagian dari modeling, membuat desainnya, nanti baru dibikin database-nya. Nanti coba lihat kalau ada waktu. Itu review juga atau refresh lagi ya. Jadi sebetulnya sudah didapatkan di mata kuliah database. Nah, kebetulan di setiap mata kuliah itu kalau bagus ya ada modelingnya, dijelaskan juga desainnya, proses desainnya. Tapi nggak semua mungkin menjelaskan dengan cukup. Jadi saya mungkin perlu mereview lagi dalam RPL ini. Gitu ya, untuk membuat kelas diagram itu gampang. Yang susah itu mencari kelasnya, mencari metodenya, sama aja ya. Gambar itu gampang, kalau sudah ada yang digambar kan gitu ya. Yang sudah ada di bayangan apa yang perlu digambar itu
ya mudah, gambar itu ya hal yang sepele ya. Tapi untuk bisa menemukan kelasnya, metode-metodenya, atributnya ya, itu kan ya itu butuh butuh pengalaman ya, butuh waktu. Oke, dari saya itu mungkin kalau nggak ada yang tanyakan untuk absensi seperti biasa nanti akan saya share ya, jadi bisa di absen biasanya masa buka nanti sampai malam. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Nggak ada, Pak. Nanti hasil rekornya dikirim ke Pak. Gimana, Mas? Hasil rekotan itu, Pak. Alvin Oh, tanya yang hasil ini ya. Oke, supaya nanti saya share ya. Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.